Pemirsa, kita ikuti konferensi pers dari Gubernur Jawa Barat yang akan menyampaikan kasus corona terbaru di Jawa Barat. Gunakan yang namanya istilah karantina wilayah. Karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukan karantina wilayah di level kota, kabupaten, atau provinsi tanpa seizin presiden. Jadi kota Tasikmalaya tidak akan melakukan karantina wilayah, kota kabupaten lain tidak kami beri izin karena izin itu harus datang dari presiden. Yang dibolehkan adalah karantina wilayah parsial. Jadi menutup sebuah RT itu boleh, menutup RW itu boleh, menutup satu desa itu boleh, menutup karantina wilayah di kelurahan itu boleh, maksimal sampai kecamatan jika daerah-daerah itu memberikan sebuah situasi ada penyebaran yang cukup masif di wilayah-wilayah yang terbatas itu. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada karantina wilayah level kota, kabupaten, dan provinsi. Yang ada adalah karantina wilayah parsial. Seperti halnya yang sudah pasti, yang sedang disimulasi adalah karantina wilayah parsial di sebuah kecamatan di kota Sukabumi, di mana kecamatan itu mengalami lonjakan pasien COVID positif berdasarkan rapid test yang tentu akan kita tes ulang menggunakan apa yang namanya PCR, kira-kira begitu. Yang ketiga yang ingin saya laporkan bahwa gerakan memberantas penularan corona ini adalah gerakan bersama. Oleh karena itu kami menghimbau semua pihak jika punya tenaga, Presiden mengarahkan agar kita membangun kerelawanan. Oleh karena itu sudah saya wajibkan semua ASN adalah relawan bagi penanggulangan penyebaran COVID-19. Kami menghimbau Karang Taruna, para pemuda-pemuda se-Jawa Barat yang muda dan sehat untuk bergabung ke dalam relawan, bisa daftar di Pikobar, di fitur pendaftaran relawan. Itu nanti akan kita gunakan untuk 3 urusan. Satu, kampanye physical distancing, membuat spanduk-spanduk physical distancing. Kedua, melakukan verifikasi kepada bantuan yang 500.000 kepada warga Jawa Barat. Yang ketiganya menjadi relawan kesehatan di masa yang sangat darurat di ujung kegiatan pemberantasan COVID ini. Nah, yang kedua, mengajak gerakan kepada masyarakat adalah mereka yang punya kelebihan harta, ya, dengan zakatnya, dengan sodakohnya, dengan infaknya, untuk mendukung 2 hal: membantu mencari APD, alat pelindung diri yang susah, kemudian memberikan sembako kepada warga-warga yang tidak mampu, ya. Itu juga kita himbau kepada masyarakat. Yang terakhir adalah kita memulai himbauan gerakan menolong ini dari diri kita sendiri. Jadi nanti sedang diatur bahwa ASN-ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, yang PNS, para gubernur, wakil gubernur, kalau tidak gaji atau tunjangannya akan kita sumbangkan dengan persentase yang adil dan proporsional. Jadi tidak sama, ada rentangnya, dan disesuaikan dengan kemampuan akan kita atur seadil mungkin dan seproporsional mungkin. Nah, mudah-mudahan inilah bela negara dari kita, dari para ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 4 bulan ke depan. Jumlahnya tentunya tadi tidak bisa disebutkan angkanya, persentasenya, tapi dengan asas adil dan proporsional. Kemudian masalah persiapan untuk membantu Rp500.000, sepertiganya untuk tunai dan 2/3-nya untuk yang namanya pangan sedang dipersiapkan. Jumlahnya mudah-mudahan minggu ini selesai, ditemukan orang-orang kategori miskin baru atau rawan miskin yang akan dibantu. Dengan Dewan akan difinalisasi nilainya, total yang akan dipersiapkan dari anggaran triliunan yang kita siapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan satu tadi hasil rapid test memberikan Jawa Barat punya peta baru, menemukan klaster baru di kota Sukabumi. Kemudian juga tadi mudik, ya, jangan mudik karena sudah dijamin di Jakarta dan statusnya akan jadi ODP dan akan kita tes. Yang ketiganya
tidak ada istilah lockdown, yang ada adalah karantina wilayah parsial, itu dipersilakan. Dan yang keempat, ada gerakan bersama membantu masyarakat yang berkesusahan dan perang melawan COVID-19 dengan kita bahu-membahu memberikan sumbangan dana dimulai dari gubernur, wakil gubernur, dan para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya kira itu, silakan ada pertanyaan. Ya, tadi sudah saya sampaikan relawan COVID-19 mendaftarnya ke aplikasi Picobar, tapi sudah saya sampaikan kepada kepala daerah untuk menggerakkan bahwa semua ASN, setiap ASN adalah relawan, kemudian kepramukaan, Karang Taruna, dan lain-lain. Kemudian tadi tes masif sudah saya sampaikan, 22.000 sudah disebar dan dilakukan, dan juga sudah saya jawab, ada sekitar 300-an positif yang harus dilakukan tes ulang. Saya kira sudah dijawab semuanya. Sudah dijawab. Nah, dalam masa karantina wilayah parsial, tidak boleh ada pergerakan kecuali dua hal. Satu, pergerakan logistik pangan. Dua, pergerakan untuk kegiatan kesehatan. Jadi kalau ada satu desa yang ditutup, semua tidak boleh kemana-mana, dijaga, kecuali yang urusannya jual beli pangan, ya, atau urusannya emergensi kesehatan. Saya kira itu. Nah, pendistribusian pangan itu akan diserahkan kepada kepala daerah masing-masing, termasuk yang terburuknya disiapkan dapur umum jika ada satu wilayah yang betul-betul harus dijadikan karantina wilayah secara parsial. Sudah? Ini kan soal pemotongan gaji. Ini berlaku untuk apa? Soal pemotongan gaji ASN. Ini berlaku untuk eselon 1 sampai 4 di Pemprov Jawa Barat atau di tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga. Terus ini kalau misalnya ada ASN yang menolak, bakal ada sanksi? Ya, ini adalah kewajiban bersama kita, jadi tidak ada istilah menolak tidak menolak. Ya, ASN Jawa Barat itu sudah mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar sejak Januari 2020 dengan peningkatan tunjangan. Kedua, prosentasenya akan diatur tadi seadil mungkin. Saya kira tidak akan memberatkan. Kita masih lebih beruntung dibanding profesi-profesi yang lain. Dan ini dilakukan di batas kewenangan saya sebagai gubernur hanya untuk ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi saya melakukan himbauan ini juga kepada kepala daerah dan ASN di lingkungan tingkat 2 kota kabupaten.